Pada kesempatan kali ini langsung aja. Biasanya gue kan ngebacot sendirian. Sekarang gue mau membahas suatu hal sama seseorang influencer. Asik. Seorang influencer. Tadi aja baru datang. Padahal gue janjian jam 2 tapi datangnya jam 3. Ya nggak apa-apa, yang penting datang buat di konten kali ini. Mungkin kalau emang kalian yang pernah nonton di video sebelumnya, kalian tahu orang ini gitu kan. Karena gue dulu juga pernah bikin sama orang ini berdua. Tapi sekarang karena emang kesibukannya dia yang sibuk gitu, gue minta waktunya banget nih sama nih orang gitu kan. Itu ngomong kan. Nah lanjut aja. Ayo kita undang aja langsung. Wih, si Apa kabar? apa kabar lu? Corona Apa lu? Corona. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Bidang yang berbeda. Gue kuliah, dia sekarang kerja di suatu perusahaan di Indonesia, ya kan? Nah, nanti gue pengen bahas juga tentang perusahaan nanti tuh. Susah nggak sih nyari kerja di Indonesia, ya kan? Tapi sekarang kita bahas dulu yang viral. Lagi trending-trendingnya nih tentang kasus Corona. Yang udah sampai berapa? 600-an ya? 600-an Udah mau kurang 600 lebih. ya? Udah mau 600. Sekarang di Bekasi juga udah ada yang kena kan? Udah. Berapa? 1, 2. Nah, berapa? Di Bekasi udah ada yang kena. Kemarin ada berapa? Infonya 9 yang positif. Iya. Ya kan ini orang Bekasi gitu. Kalau gua kan emang jarang di Bekasi kan. Cuman bikin video aja di Bekasi. Iya, Gitu. Iya, yuk. Terus kemarin juga Bekasi udah diinfoin tuh. Udah. Yang apaan? Masalah nggak boleh keluar rumah. Iya, tadi kemarin juga dapat surat edaran dari RT RW. Oh, udah nyampe. Udah nyampe. Udah dapat edaran dari RT RW untuk Jangan keluar. jangan keluar rumah. Iya. Tapi kan masih banyak ya masyarakat yang keluar rumah tuh. Padahal Masih. emang di Contohnya ini buat gua sih. social distancing ya. Iya. Dan kantor lu juga katanya kan baru dapat info untuk social distancing ini kemarin. Baru kemarin. Baru hari ini berarti liburnya kan? Hari ini gua dirumahin. Di rumah ini baru hari ini. Berarti seminggunya belum. Padahal kan peraturannya kan dimulai dari seminggu sebelumnya. Mungkin karena dilihat dari kapasitas juga sih. Gak bisa langsung dirumahin semua, bertahap. Bertahap gitu. Berarti sekarang udah mulai dirumahin baru hari ini. Udah mulai dirumahin. Dari perusahaan lo sendiri itu minta untuk sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, tergantung virus ini perkembangannya gimana. Kayak di misalkan kasus di Italia nih, kan ada beritanya karena emang negara itu nggak ngelakuin social distancing, akhirnya yang kena korbannya banyak. Nah, kalau nanti suatu saat misalkan nih Indonesia nih, bukan ngarepin Indonesia bakal kena yang banyak. Orangnya Indonesia kan negara plus 62 ini kan tambeng-tambeng. Ngerti gak sih lu? Tahu gua. Dikasih liburan 2 minggu buat 14 hari buat social distancing, malah ada yang komen #libur corona, ya kan? Padahal kebijakan pemerintah udah ngomong kalau libur itu buat ya udah diem dulu di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Tapi lu lihat di galaksi masih banyak kan? Masih Orang nongkrong. termasuk lu juga sih. Gua enggak, gua udah di rumah. Ini buktinya sekarang gua bikin konten di rumah. Ya emang di mana lagi? Buktinya gua keluar Oh, dari rumah. Ya, Buat stay at home, berarti lu setuju sama peraturan itu, perusahaan yang lu jalanin sekarang? gue setuju sih, tapi mungkin jika tetap dibayar lebih bagus. Ini kan buat saat ini gue dirumahkan tapi nggak dibayar. Perusahaan hanya mikirin ikutin kebijakan pemerintah tanpa mikirin aspek aspek kebutuhan ekonomi, pegawai. karyawannya. Iya. Gitu. Iya udah. Itu menurut pekerja ya. Kalau gua kan secara pribadi gua kuliah, gua mahasiswa. Kalau gua kan ngikutin emang kebijakan dari kampusnya. Kalau dari kampus gua kan udah tanggal 31. Nah, itu kan kalau misalkan diperpanjang sama pemerintahnya bakal ngikutin tetap pemerintah gitu kan. Kalau dia kan masalahnya perusahaan swasta nih, gua kayak pengen mengambil aja kesimpulan biar ada beda kesimpulan gitu loh. Tanggapan dari seorang kayak gua yang kuliah, gua nggak tahu apa-apa nih tentang apa yang pekerja segala macam, kebijakannya gimana, gua nggak tahu. Nah, makanya gua ngobrol sama dia sekarang gitu. Terus nih Mi, ada yang paling vital lagi nih, gua pengen nanya nih. Tanggapan lu tentang penutupan masjid buat sholat Jumat gimana? Untuk penutupan masjid sih, gua
bingung sih untuk komentarnya karena ini ranah yang sensitif sih menurut gua. Enggak, lu intinya setuju atau enggak? Gua sih nggak setuju, tetap aja beribadah. Justru kondisi begini kita banyak berdoa biar virus ini cepat hilang. Tapi gini Mi, pemerintah kan menutup akses buat sholat Jumat selama 2 pekan tuh, Selama 2 2 minggu, pekan. ya kan? Dan waktu ada yang video viral kalau kalian tahu di Instagram yang penutupan masjid tapi di demo, Iya. yang ngomong jangan takut sama corona, takutnya sama Allah. Nah itu. Corona kan ciptaan Allah. Nah. Terus lu kenapa lu bisa bilang setuju gitu? Tapi kalau dari gua ya, Masa setuju? kalau setuju masjid iya, nggak lu ditutup? setuju masjid nggak ditutup. Iya. Tapi kalau dari gua setuju masjid ditutup. Karena untuk mengurangi penyebaran virus. Gitu loh. Kalau misalkan nih, lu ditentuin nih, misalnya ya, lu ditentuin nih, waktu meninggal lu itu 1 tahun lagi. Iya. Ya kan? Berarti itu udah ketentuan dari Allah. Terus lu masuk ke kandang buaya yang lapar-laparnya. Lu masuk, lu dimakan tuh. Lu bakal mati hari itu juga gak? Belum tentu lah. Ya lu dimakan Kalau buaya habis. Ya buaya lapar itu, buayanya lapar. Lu masuk tuh ke kandang buaya. Nah, lu kan bakal dimasukin ini juga. Nah, pemerintah menutup, kalau menurut gua ya, kalau lu emang beda pandangan ya lu komen aja. Lu kan Iya. netizen yang paling komennya nyeleneh gitu di channel gua. Nah, kalau menurut lu ya gimana gitu loh, kayak misalkan nggak ditutup nih, kalau misal nggak ditutup ada satu orang yang misalkan sholat Jumat nih di masjid, dia punya virus tapi orang-orang nggak tahu tuh. Terus akhirnya nyebar semua, yang disalahin siapa? Salahin. Pemerintah. Kenapa masjid itu nggak ditutup? Ya kan? Iya. Pasti gitu. Tapi kan mungkin ada alternatif lain lah, jangan langsung tutup apa kayak Kayak saja ada masing-masing. Terus ada lagi kan di TV yang baru tuh kasih jarak Kasihin. masing-masing saf. Berarti kalau gitu melanggar syariat dong kalau dikasih jarak. Lebih baik ditutup sekalian. Ditutup lebih parah lagi dong, kita nggak boleh beribadah di masjid. Iya, tapi yang gue lihat ada kasus yang di mana Bandung tuh, Iya. yang ada di video di Instagram. Kalau emang kalian tahu tuh, kalian lihat aja di Instagram ya. Dia tuh ada pelangnya, mungkin itu gubernurnya ya. Siapa sih wali kota itu? Ridwan Kamilnya masang kalau nggak diadain sholat Jumat selama 2 pekan untuk menghindari kasus ini. Lah akhirnya di demo, jangan takut sama corona, takutnya sama Allah, jangan takut sama Ridwan Kamil. Lah kalau gua, tanggapan gua, ya Ridwan Kamil tuh nutup itu, pemerintah nutup masjid tuh buat mengurangi penyebaran virus. Karena kalau kan emang ada, kalau masjid di sekitar gua nggak ditutup karena emang belum ada orang yang mungkin belum separah itu. Kalau pemerintah nutup berarti di daerah itu tuh udah mulai parah-parahnya gitu loh. Pasti ada dasarnya buat menutup. Akhirnya pemerintah mencegah supaya menutup agar tidak dilaksanakan sholat Jumat gitu kan. Kalau dari Islam sendiri ada cerita dari Nabi Muhammad punya masjid tuh. Terus Nabi Muhammad bilang jangan mendekati masjid selama kalian kayak bau bawang gitu. Jangan mendekati masjid selama kalian berbau-bau tidak sedap, ya kan? Apalagi ini virus gitu. Kalau menurut gua dari syariat, kalau emang kita ini ya menurut tuh nggak boleh ya. Tapi kalau menurut gua fair aja gitu loh. Kalau misalkan itu untuk mencegah virus dan memperpanjang kematian, kayak sekarang udah 600 nih. Kalau misalkan kita sholat Jumat, bukan gua ngelarang sholat Jumat, tapi ini dari perspektif pemahaman gua gitu loh. Kalau misalkan pemahaman gua gini, kalau misalkan masjid itu nggak ditutup nih, misalkan masjid itu nggak ditutup, dilaksanain sholat Jumat, di daerah itu lagi parah-parah banget, dilaksanain sholat Jumat, terus ada satu orang nih sholat, tapi dia nggak tahu nih tentang kalau dia udah kena virus, terus dia batuk, dia bersin, dia kena keringatnya atau segala macamnya menyebabkan virus itu tersebar, akhirnya yang lain kena gitu. Oh ini abis kena nih karena abis sholat begini di masjid ini tadi. Yang disalahin siapa? Pemerintah karena nggak menutup. Sekarang pemerintah nutup, terus masih disalahin juga. Terus pemerintah harus gimana? Mungkin nih mulai terbuka nih. Nah, menurut gua lebih bagusnya memang ditutup, tapi yang udah terkena wabah banyak. Mungkin kalau yang masih sedikit
Ya kan tadi gue bilang gitu Iya. kan, mungkin wilayah itu udah Wilayahnya mungkin udah parah-parahnya, parah, emang boleh masih ditutup. sholat di rumah dulu. Kayak di Jakarta kan, buktinya kan kalau di Bekasi sekarang penutupan masjid belum ada ya? Untuk di daerah sini sih belum. Belum kan, belum ada. Kemarin gue juga masih sholat di sini, masjid Masih. sini, nggak ada penutupan karena emang masih alhamdulillah masih aman kan. Masih Gitu. Tapi ada di beberapa masjid dia tetap membuka sholat Jumat, tapi jalan alternatifnya sebelum masuk sholat Jumat itu disemprotin pakai hand sanitizer tuh buat menjaga. Tapi ini yang gue permasalahin tuh yang di Bandung ini, yang dia udah nutup, berarti intinya pemerintah nutup, berarti udah ada yang Banyak terkena. yang terkenal di daerah situ. Terus itu di demo. Gimana, Mi? Setuju gak tentang penutupan masjid? Terus yang tadi udah kayak pemahaman gue tentang itu, asumsi lu sendiri gimana? Jadi ya mulai terbuka pikiran gue. Memang untuk saat ini kan kondisinya makin parah nih. Ya untuk saat ini mungkin bisa diterapkan. Memang jika niatnya untuk mencegah, menurut gue sih nggak apa-apa lah. Mencegah ya? Iya. Jadi tadi dia habis lihat di apa? Referensi dari Google. Referensi. Setelah emang melihat apa yang dibaca, akhirnya ya emang nggak apa-apa gitu, masjid ditutup untuk sementara waktu. Pemerintah juga mikir bagaimana supaya cara mencegahnya supaya korbannya ini nggak makin banyak, karena kalau korbannya misal 600-an itu kasihan nanti yang nanganin medisnya. Iya. Kita juga peduli sama tim medis kita. Iya, yang jadi udah berjuang mati-matian. berjuang. Jadi si medis ini misalkan medisnya cuma ada 400 orang, sedangkan korban kita melebihi kapasitas itu, kasihan dia bekerja begini terus nanganin pasien corona. Iya, jika kita tidak bisa membantu tim medis, salah satu cara kita membantu tim medis yaitu jangan keluar rumah, jaga jarak, social distancing diterapkan. Terapkan ya, karena emang dari kerja juga udah mulai nih. Maksudnya walaupun baru hari ini ya, dia liburnya kan baru hari ini ya. Gua mulai hari ini sih kalau yang lain sih udah Berarti dari minggu kemarin tuh lo masih kerja? Masih, Bang. Belum ada kebijakan dari itu? Apa nanti minggu depan udah mulai libur ya gitu? Minggu kemarin sih baru wacana, terus akhirnya diterapkan mulai dari hari ini. Mulai dari sekarang? Mulai dari sekarang sampai waktu yang tidak ditentukan, karena kan kita nggak bisa prediksi corona itu bakal hilang kapan. Berarti kalau waktunya nggak ditentukan, lu kerja? Gua gak ketahuan kerja sampai kapan. Nggak dapet ini dong, cuan dong. Penghasilan, lu tahu sendiri lah. Kecuali kalau gua dapat work from home, gua kerja dari rumah. Sementara kalau sekarang gua nih di rumah kan, bukan kerja dari rumah. Berarti lo intinya dirumahkan nih? Di rumah. Kalau lu kerja dari rumah, lu tetap dapet Gua kan? tetap berpenghasilan. Tapi kalau gitu, kebijakan dari perusahaan, walaupun lu di rumah nanti bulanan ada lah gitu. Ada gak sih? Ngerti gak lu? Untuk saat ini nggak ada. Nggak ada. Cuma dirumahkan aja udah. Berarti lu di rumah, udah istilahnya kayak nganggur ya? Iya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Uang bulanan atau uang, wah lu di rumah nih, ntar ada lah uang buat lu di rumah begini, gantinya ganti rugi. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Gue juga sempat nanya begitu. Cuman karena tadinya kan mau dibikin kerja dari rumah. Karena kapasitas monitor PC-nya nggak mencukupi, ya udah, jadi gue dirumahkan aja tanpa bekerja dan nggak dibayar. Gue juga sadar diri sih, masa gue di rumah aja nggak apa-ngapain dibayar. Intinya kan kalau misal lu nggak ngapa-ngapain di rumah ya emang iya, kalau misalkan lu kerja di rumah kan istilahnya lu bekerja gitu kan. Ada yang lu jalanin, ada yang lu kerjain. Iya. Intinya sekarang lu kerja dari rumah. Kerja dari rumah gua. Itu mungkin buat perusahaan-perusahaan yang swasta kayak menjalankan kebijakan sendiri kali ya. Masing-masing punya aturan sendiri. Kalau dia kan perusahaan yang emang punya aturan sendiri, beda sama perusahaan yang terikat dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan mungkin ada ya. Kan perusahaan BUMN adalah kebijakannya. Kalau BUMN kan udah bekerja dia sama pemerintah juga. Itu pasti dapat uang ini ya kan? Iya. Ya karena wabah ini ya masyarakat Indonesia juga gimana ya? Ya. Tambeng. Ada baik buruknya sih. Baiknya itu mungkin kita emang jadi bisa lebih dekat lagi sama keluarga yang tadinya sibuk bekerja di luar. Sekarang sama keluarga jadi dekat. Bisa kumpul sama keluarga.
Tuh diambil positifnya aja mungkin ya untuk kasus ini. Udah untuk kasus ini itu aja, stay at home, tetap di rumah aja, jaga kesehatan buat semuanya. Terapin tuh gerakan social distancing. Iya. Jangan kayak wah udah diterapin nih social distancing, lu malah liburan. Bener. Jangan dong. Hargain 14 hari itu buat lu udah diem di rumah, buat penyebaran virus ini enggak ini lagi enggak menyebar lagi. Iya. Karena kita tuh udah dunia ini lagi lagi sakit-sakitnya nih. Iya. Hargailah tim medis kita yang udah berjuang buat nyembuhin orang yang kena corona. Iya, begitu. Pokoknya ya kerjasama buat semuanya. Kayak Buat melawan virus ini gitu kan. Kita juga kan kayak di rumah juga kan buat menjaga kesehatan, terus menambah imunisi kita supaya kayak wah kita bisa nih kalau lu melawan penyakit nih. Misalkan lu mau sakit demam nih 2 harinya. Pasti kan lu batuk-batuk dulu. mengenal gejala Dulu. Tubuh lu tuh melawan dulu, ya kan? Iya. Supaya nggak dapat penyakit ini gitu loh. Nah sekarang tujuan pemerintah buat menerapkan social distancing ini apa? Menurut gue ya buat itu. Kita supaya bisa mendeteksi sendiri. iya mendeteksi sendiri, kita lawan dulu penyakit itu. Sampai 14 hari ini kita di rumah, udah jaga kesehatan. Di rumah juga sebenarnya lu nggak hanya diam rebahan aja, olahraga bisa. Iya. Kayak gini bisa, ya kan? Kayak video gini bisa. Kalau lu emang gabut banget. Tadi itu kalau kayak gue sih ya anak kuliahan, mau di rumah, mau di kuliah tetap aja tugas banyak, ya kan? Tetap aja, malah makin banyak, gitu kan? Menurut gue aja kayak lebih baik kuliah offline gitu daripada online yang sekarang, karena emang kadang jaringannya atau dari streamingnya itu jelek. Jadi kalau misalkan ada dari streaming dari apa tuh yang Zoom Cloud-nya itu jelek, itu bisa menghambat juga. Terus akhirnya dikasih tugas tuh yang banyak. Kalau itu prinsip kayak apa mahasiswa gitu kan, kayak yang ngejalanin lebih baik kuliah offline daripada online gitu. Kalau emang dari pekerja sendiri dia tadi ngomong Lebih bagus kerja dari rumah. Tapi kalau memang kapasitas menyediai sih. nah kalau kapasitasnya menyediakan, ini saat ini nggak menyediakan, intinya dia dirumahkan gitu loh. Gitu, gue juga kaget nih langsung ngomong. Yang pas lu ngomong, Iya. kan gue sempat ngabarin dia gitu. Kayak gue udah dapat libur ya, lu belum. Sedangkan di daerah dia itu daerah yang rawan COVID-19 kan. Jakarta Selatan. Iya kan? Iya. Rawan kan? Rawan. Belum nerapin libur gitu. Belum ada social distancing tuh seminggu sebelum peraturan padahal peraturan itu udah dilaksanain tapi belum dilaksanakan sama kebijakan. Belum diliburkan. Hmm. Cuma baru pencegahan dini aja sih, misalnya duduk dikasih jarak aja. Oh, udah mulai tuh tapi. Iya, dikasih jarak, terus sama masuk pakai hand sanitizer dulu. Nah, mungkin itu dari kebijakan perusahaannya sendiri. Nah, itu aja deh pokoknya di video kali ini. Nanti ada video selanjutnya tentang nanti aja dilihat deh ya. Dan mungkin pesan gua buat yang di rumah yang udah kira-kira tahu ada nih gejala-gejala corona, jangan takut buat ngelapor. Itu bukan aib. Iya, itu bukan aib. Sekarang gejala corona, udah lu lapor aja ke ada kan. Kalau misalnya di daerah Bekasi ada dinas kesehatan Bekasi. Website covid.co.id. Websitenya ada. Pokoknya jaga aja kesehatan terus, tetap pakai masker, jaga-jaga, hand sanitizer, ya pokoknya jaga kebersihan segala macam, hindari keramaian dulu untuk saat ini, jangan malah liburan dulu, ya kan? Kadang orang Indonesia tambang-tambang di Jakarta nih lagi social distancing, kalian pergi ke puncak, kalian pergi ke Jogja. Kebanyakan lagu. Iya, jangan kebanyakan goblok dah. Iya, kayak gitu. Iya, makanya gue bilang kemarin di video sebelumnya kan gue udah bikin nih 3 tentang corona nih. Gue bilang sampai gue goblok-goblokin. Saking tambeng-tambengnya akhirnya sekarang kesampaian. Yang gue di video pertama tuh gue ngebahas yang wah, orang Cina nih masuk nih ada ke Minangkabau. Iya. Nah, mungkin dari situ pengaruhnya. Yang belum pemerintahnya itu belum menerapkan kebijakan bahwa pemerintah itu orang Cina itu dilarang masuk ke Indonesia dulu untuk ini. Nah, itu malah di Minangkabau ada segala macam ada. Giliran sekarang adanya baru. Mungkin kemarin-kemarin masih menganggap enteng. Iya, mungkin masih dianggap enteng semuanya ya. Iya. Kayak wah, padahal tuh maksud gue tuh masa iya sih kalau misalkan Cina
Cina udah kena virus nih, terus Indonesia sebenarnya tuh ada yang udah kena virus tapi masih ditutup-tutupin kalau menurut gua. Ada. Dan itu jangan takut buat ngelapor. Banyak orang Indonesia pasti gimana ya, namanya penyakit begini, Iya. pikirnya malu kali. Soalnya kalau udah kena penyakit ini ya kemungkinan sembuhnya ada, tapi Takut terkena dampak sosialnya juga sih. Karena kan tahu sendiri lah orang-orang ini. Netizen. Stay safe, jangan lupa di rumah aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya makin berkembang buat kedepannya. Ya. Udah itu aja. See you the next video. Bye.